sempat mau masuk di kepolisian atau TNI, tapi terkendala kecelakaan. Vakum lama. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Towes Ibrahim Channel. Subhanallah, mempeng banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Towes Ibrahim Channel. Oke teman-teman, hari ini saya ingin melanjutkan beberapa konten atau video sebelumnya tentang 16 pemain yang sudah resmi dikontrak Persibo tapi tetap dievaluasi, jadi bisa sewaktu-waktu bisa dicoret mas, ya bukan aman. Wajar mas, seleksi seperti itu wajar. Oke, hari ini saya dengan center backnya Persibo Bojonegoro yang kebetulan putra daerah, asli Bojonegoro mas ya? Ya, betul. Oke, monggo diperkenalkan mas. Halo teman-teman, nama saya Haryo Gilar Priambodo, biasa dipanggil Haryo, asli dari Bojonegoro di Sumberjo. Sumberjo Bojonegoro mas ya? Ya, kelahiran 2001, berarti 20 tahun. 20 tahun teman-teman. Tinggi berapa mas? Tinggi 184 sekian. 184, berarti sama kiper Mas Dias itu? Ya, sama mas ya? ya kira-kira sama. Cuma ini lebih berisi teman-teman ya, lebih berisi. Oke teman-teman, Mas Haryo, panggilannya Mas Haryo ya, benar ya. Mas Haryo ini salah satu back potensial yang ada di Bojonegoro. Jadi kalau lihat Mas Haryo main itu lihat ingat sama Ahmad Aristoansyah mas. Iya, Kapten Mas Ahmad Aristoansyah, ingat lah. Oke, Mas Haryo, dulu awalnya itu sampan ikut sepak bola itu kelas berapa mas? dari kelas 3 SD, mulai mengenal sepak bola dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu langsung ikut SSB atau gimana mas? Ya, Pada saat itu? SSB desa sendiri, mesti belum terlalu profesional SSB. Belum Kampung lah, formal lah ya, masih main bola di kampung ya. Oke, dari kelas 3 SD. Setelah itu lanjut kemana mas? Mulai mengikuti, benar-benar mengikuti SSB itu? Benar-benar mengikuti SSB itu di Akademi Bayangkara Bojonegoro. Akademi Bayangkara Bojonegoro. Latihannya di mana mas? Di Kedung Adem. Oh, yang punya Polisi. Pak Agus itu ya? Pak Agus. Pak Agus. Saya juga pernah main di sana mas dulu mas. Awal mula 2008 mas. 2008-2009 Bayangkara FC. Sebelum ada Bayangkara ini mas ya? Ya, pertama Bayangkara SD, terus jadi Akademi Bayangkara. Oke, keren teman-teman. Jadi Lumayan lumayan 5. lumayan jauh mas ya. Ya, PP setiap hari. Diantar, oh berarti Diantar. diantar ya teman-teman. Mas Haryo teman-teman, tinggi banget, sangar, perawakannya sangar teman-teman. Mungkin nanti kita cari julukan yang pas ya, yang pas. Jadi gini teman-teman, karena pandemi, mungkin teman-teman yang ada di Bojonegoro, teman-teman pecinta sepak bola Bojonegoro, terutama Persibo, mungkin pengen ngerti mas siapa sih pemainnya Persibo, ya kan, pengen ngerti. Nggak mungkin mereka bondong-bondong nonton Persibo, atau mungkin jarak rumahnya juga jauh. Jadi mungkin lewat Towes Ibrahim Channel ini mungkin bisa itu mas ya, bisa memperkenalkan satu persatu. Jadi Terus bener ya, asalnya dari mana, terus posisinya apa, kan seperti itu mas. Jadi teman-teman Towes Ibrahim Channel ya, jangan lupa ikuti terus, ditunggu terus videonya karena akan sangat menarik. Kita satu persatu, mulai dari pemain, mulai dari pelatih, mulai dari spot massasnya. Nanti kita tanya satu-satu ya kan. Oke teman-teman, Mas Haryo ikut di Bayangkara, Akademi Bayangkara Kedung Adem Bojonegoro. Ya. Itu berapa tahun mas? Itu cuma 1 tahun. Di 1 tahun. Kelas 5. Kelas 5, terus lanjut mana? Lanjut diboyong ke Akademi Puma. Akademi Puma Maibit itu mas ya? Puma Akademi Maibit. Itu berapa tahun mas? Di situ 3 tahun. 3 tahun teman-teman ya. Sampai SMP kelas 2. Oke, setelah itu mas di Akademi Puma itu? Setelah di Akademi Puma ada sesuatu, terus akhirnya pindah lagi ikut pelatih ke Blitar. Blitar. Ya. Sekolah di sana juga? Sekolah di sana. Jadi sekolah dari
SD pindah lagi, ke SMP pindah lagi sampai di Blitar. Ya, keren ya. Pindah-pindah ya. Jadi teman-teman di Bojonegoro cuma SD. Kenalnya cuma teman-teman SD. Oke. Ya teman-teman. Di Blitar teman-teman ya. Berarti mengawali sepak bolanya berarti itu Mas ya, lanjut ke liga, mungkin mulai liga remaja atau Ya, ya, liga itu remaja. ikut di Blitar ya. Betul. PSBK atau PSBI Mas? Pertama di Blitar Putra. Blitar Putra ya. Itu masih usia 16 tahun. Blitar Putra Itu ya. yang kabupaten, Blitar Kabupaten. Iya Terus iya. di usia 17 baru ke PSBK. PSBK Kota Blitar Liga Tetap itu Suratin Liga itu Remaja, ya? iya. Benar ya? Oke. Nah. Dari PSBK Kota Blitar Mas, itu Saman bisa pulang di sini itu pada saat sana sudah lulusan sekolah atau gimana Mas? Ya, lulus SMA. Terus tidak ada perpanjangan apa-apa, terus akhirnya Pulang ya. dilanjutkan sambil kuliah Di sini sambil kuliah ya Mas? Iya. Kuliah di mana Mas? di Universitas Brawijaya Malang. Untuk saat ini semester berapa atau mungkin Semester sudah 3. semester Baru 3 ya? semester 3, Bang. Sambil kuliah teman-teman ya, sambil kuliah memang penting Mas pendidikan. Sepak bola juga pendidikan juga harus diperhatikan. Jadi seperti itu teman-teman. Mas Haryo, oke, lanjut kemana lagi Mas setelah dari Itu PSBK Mas? Setelah dari Pulang ke PSBK sempat PSBK tidak lolos Suratin, terus ada seleksi di PSTNI PSTNI di ya. Bandung, ikut untuk persiapan Suratin juga karena mereka lolos. Akhirnya saya ikut, saya lolos, akhirnya ikut putaran nasional. Suratin putaran nasional, tapi timnya Persepan Pandeglang ex PS TNI. Oh berarti itu Pandeglang itu semua pemainnya Ya, PSTNI gitu Mas ya? betul. PSTNI teman-teman ya, luar biasa, sudah malang melintang mulai dari SD teman-teman ya. Mulai dari SD. Itu keluarga benar-benar mendukung Mas ya? Ya, yang dari awal nggak ada yang tahu kalau saya ikut sepak bola sampai akhirnya kemana-mana diikuti. Sama bapaknya Iya, itu sama ya? bapak. Dulu kan bapak nggak ngerti kalau saya ikut sepak bola, sampai akhirnya kemanapun disupport, didukung. Berarti pertama ngerti itu langsung mendukung atau? Enggak, kirain ya cuma sepak bola biasa gitu, cuma sepak bola desa. Terus ikut latihan, diseriusi, ditekuni, akhirnya orang tua mendukung. Keren ya teman-teman, mulai muncul bibit-bibit pemain muda asal kota Bojonegoro teman-teman. Jadi ya ini nanti generasi penerusnya Persibo Bojonegoro, generasi penerusnya sepak bola Bojonegoro. Oke. Mas Haryo, nyampe dari PSTNI Mas ya, di Bandung itu Mas. Iya. Terus ke Pandeglang ya Mas ya. Ya, di Pandeglang. Terus itu lanjut kemana Mas? Sampai final, alhamdulillah sampai final lawan Persebaya, tapi tidak bisa juara di posisi kedua. Berarti kalah di Ya, final Mas kalah ya. di final. Tapi sudah keren ya teman-teman, masuk final udah keren, lawannya Persebaya teman-teman. Oke, setelah dari itu Mas ya, itu pasti kan banyak masih- lagi Mas ya. Iya, masih SMA, terus setelah itu masih Liga 3, kembali lagi ke Blitar untuk Liga 3. PSBK Blitar Putra. Blitar Putra ya. Ya, Itu yang Blitar United itu atau bukan. bukan? Tapi ada Mas ya. Ada Blitar United itu Liga 2. Terus PSBK Liga 3 nasional, terus kalau Blitar Putra itu Liga 3. Memang Sambil Blitar sekolah itu ya. banyak itu ya, banyak klubnya Mas ya. Iya, Ada betul. 4 kalau nggak salah Mas ya. Ya, soalnya kota kabupaten ada 4. Yang satu Keren, lagi PSBI. Keren teman-teman, PSBK di Liga 3 Mas ya. Sampan usia berapa pada saat itu? Masih usia berapa ya? 18 tahun ya, wis malang melintang. Keren ya Mas Haryo. Oke Mas Haryo, mulai dari PSBK Mas ya, Liga 3 itu 2000 berapa Mas? Tadi 2018 2018 sebelum pandemi ya. Setelah itu jenengan kemana?
Setelah itu ada tawaran masuk Persebaya sebenarnya. Sebelum pandemi pas Persebaya pro, Elite Pro. Elite Pro. Ya. Terus gimana? Sudah Persebaya sana sudah itu pelatihnya sendiri sudah ngomong sebenarnya ada kans masuk, tapi setelah itu ada ini corona, ini pandemi. Terus akhirnya nggak ada keberlanjutan. Itu siapa pada saat itu pelatihnya? Pak Lulut, kalau Semeru, Pak Lulut. Pak Lulut. Oh, yang dulu asisten pelatih di Persibo? Mungkin Pak Lulut dulu juga pernah. Pak Lulut siapa namanya? Pak Lulut siapa ya? Orang itu Bang. Oh iya benar mungkin berarti itu. ya. Benar. Oke, teman-teman. Aset teman-teman. Saya menyebutnya ini aset. Jadi pendidikan juga perlu Mas ya. Pendidikan juga diutamakan, sepak bola juga diutamakan. Mumpung untuk saat ini kan masih amatir Mas ya. Iya. Nanti kalau jenjang profesional mungkin dari segi waktu mungkin sama sudah sangat kesulitan. Betul. Jadi pokok pendidikan diselesaikan ya, sepak bola jangan sampai ditinggalkan. Siap. Itu nanti insya Allah bisa membawa masa depan Saman bisa lebih baik, insya Allah seperti itu Mas. Oke, pesan lagi Mas ya, pesan lagi untuk pemain muda termasuk mungkin sampean dari pengalaman pribadi. Jadi sekarang ini kan sudah musimnya medsos Mas ya. Iya. Jadi apa-apa diekspos ya, sedikit-sedikit diekspos kan seperti itu. Ya nggak cuma pribadi, mungkin dari media-media apa gitu kan diekspos. Jadi sampean harus siap mental Mas. Jadi pemain media juga harus siap mental. Jangan mudah disanjung, jangan mudah naik. Karena apa? Karena pujian adalah teror. Jadi malah nggak awak dhewe iku nek mentalnya gak siap, dia rumangsa lah aku wis dipuji, ya kan? Kayak semakin tinggi Bener. pohon, Ya. semakin angin menerpa, Ya, semakin itu kuat. seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penting teman-teman. Kalau kita menghindari menghindari zaman itu nggak bisa teman-teman. Karena perkembangan zaman itu ya harus kita ikuti dan kita carikan solusi. Nah, misal gadget, ya kita harus siap-siap mengikuti zaman dan dicarikan solusi. Jadi seperti itu teman-teman, itu sedikit pesan. Oke Mas, kan nggak jadi Mas ya di Persebaya Mas ya karena Iya, pandemi Mas ya. pandemi. Itu sama di rumah Mas, Di rumah, di rumah ya. Sambil- sempat mau masuk di kepolisian atau Iya. TNI, tapi Iya. terkendala kecelakaan. Vakum lama, sepak bola vakum. yang dulu itu Mas ya. Semua vakum ya. Kecelakaan teman-teman ya, pernah kecelakaan Mas Haryo. Di kesibukannya di rumah apa Mas pada saat pandemi? Akhirnya daftar kuliahin. Daftar kuliah ya. Alhamdulillah diterima tanpa jalur tes, jadi masuk langsung lewat jalur undangan atau SNMPTN itu. Karena sepak bola ini atau Ya, gimana? alhamdulillah di sekolah pun masih bisa mengikuti. Uteknya ya pinter ya teman-teman. Nah, berarti keren teman-teman ya, pemain sepak bola itu langka. Model-model seperti ini sulit ya teman-teman. Kadang-kadang itu akademisnya itu ya bisa dibilang di bawah ya, tapi untuk di lapangannya itu di sepak bola itu kadang-kadang meningkat prestasinya. Ya kalau Mas Haryo ini saya lihat kok ya akademisnya mumpuni ya kan, non akademisnya juga banyak bukti yang sudah ditunjukkan oleh Mas Haryo. Jadi gitu Mas ya. Oke Mas, setelah dari itu Mas, sampean bisa masuk Persibo itu gimana Mas? Nah, Dari kuliah. kuliah kan terus kuliah sampai nggak ada sepak bola apapun ya. Terus Iya. akhirnya kok mau digulir sepak bola. Terus masih online, kuliah masih online, terus ada seleksi Persibo. Ada seleksi Persibo, nyoba-nyoba Terus Mas ya, nyoba, ikut-ikut terus ya. sama senior ngomong-ngomong, akhirnya nggak apa-apa ikut. Akhirnya sampai ini lah. Sampai masuk ini alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Masuk teman-teman ya, Mas Haryo. Panggilannya Mas Haryo, rumahnya Sumberjo, Bojonegoro teman-teman ya. Posturnya tinggi banget teman-teman.
Jadi Mas Haryo ini juga itu Mas ya, untuk mengisi kesibukan termasuk recovery dari cedera kecelakaan itu ikut tim lokal Mas ya. Iya, betul. Tim lokal apa Mas Tim namanya lokal Mas? Bojonegoro. Oh, lokal FC itu Mas ya. Lokal FC, betul. Lokal FC ya teman-teman, ikutnya tim itu lokal FC itu tim lokal Bojonegoro, kumpulan teman-teman pemain liga yang mengisi liburan kompetisi. Itu teman-teman ya. Banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari tim Itu lokal Mas ya. FC. Lokal. Unik-unik Mas itu orangnya ya. Unik-unik, aneh-aneh, serem-serem juga. Tapi skill keren-keren. Keren-keren. Jujur Mas. Siap. Oke. Strikernya ini, strikernya sendiri. Striker mengkerik Mas ya. Males lari. Oke Mas Haryo. Jadi saya rasa cukup Mas Haryo ya, karena memang obrolan untuk pemain muda ya memang perjalanannya masih seperti ini Mas ya. Nanti kalau level senior lagi sudah beda lagi teman-teman. Sudah beda lagi. Oke teman-teman, saya rasa cukup obrolan saya dengan nama lengkapnya siapa tadi Mas? Haryo Gilar Priyambodo. Haryo Gilar Priyambodo. Keren Mas. Haryo Gilar Priyambodo, panggilannya Haryo. Usianya 20 tahun, tinggi badannya 184. Ya, itu lihat Mas ya, di belakang saya itu kan ada tiang lampu Mas ya, stadion. Kurang lebih tingginya segitu teman-teman. Kurang lebih tingginya segitu teman-teman. Jadi Mas Haryo, ini Persibu untuk tahun ini target Mas Haryo ya. Target. Jadi sampean harus benar-benar menunjukkan ya. Jadi apapun bulian, cemoohan, dijadikan semangat untuk mengangkat nama Persibu Bojonegoro. Siap. Oke Mas Haryo, saya rasa cukup. Mas Haryo mungkin ada pesan untuk yang lain-lainnya. Pesan, jangan patah semangat. Semua ketika kita jatuh, ketika kita ada masalah, di balik itu semua pasti ada hal yang sudah menunggu. Jadi tetap semangat, pantang menyerah. Keren ya teman-teman. Ini gak asal ngomong teman-teman, ya pelakunya ya kan. Iya. Pelaku perjuangan itu bisa ngomong juga dari hasil pengalamannya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Mas Haryo, saya rasa cukup untuk obrolan pada sore hari ini. Tadi selesai latihan, langsung jangan pulang dulu Mas. Selesai latihan teman-teman ya. Kita sudah janjian lama, ada 4 tahun Mas ya. Enggak ada ya. Oke, saya rasa cukup Mas untuk obrolan pada sore hari ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe Towes Ibrahim Channel. Ikuti terus video-video Towes Ibrahim Channel tentang update satu persatu pemain Persibu Bojonegoro. Oke Mas ya. Ya, betul. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman, memberikan informasi pada teman-teman juga, dan bisa saling sharing. Kalaupun ada request bisa lewat kolom komentarnya ya Mas ya. Mungkin mau ngobrol sama siapa bisa Mas ya. Oke teman-teman, cukup kembali ke jargonnya Towes Ibrahim Channel ya. Teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Masuk Mas? Masuk. Oke cukup ya, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.